Halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang hingga mengakibatkan belasan orang terluka. Kecelakaan tersebut diduga akibat mobil box pengangkut air minum kemasan mengalami remblong. Terjadi kecelakaan di Tugu Utara. Baru saja. Astagfirullah. Detik-detik pasca kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor Selasa siang terekam kamera warga. Kecelakaan terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan puncak. Kecelakaan di Pondok 10. Truk bermuatan air mineral kemasan menabrak angkutan umum penuh penumpang, mobil pribadi dan sepeda motor di depannya, serta menabrak warung dan bengkel. Sopir truk yang tak sadarkan diri serta para penumpang angkot dan pengendara lainnya yang ditabrak langsung dilarikan ke rumah sakit. Total terdapat 14 orang yang mengalami luka berat dan ringan akibat kecelakaan beruntun ini. Seluruh korban luka dirawat di Rumah Sakit Paru Cisarua. Sementara itu, aparat kepolisian juga telah melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan. Hasil olah TKP polisi, sementara diduga kuat kecelakaan terjadi akibat truk box pengangkut air mineral mengalami remblong. Diduga untuk terjadi remblong, tetapi masih ditangani oleh anggota untuk jelasnya bagaimana. Untuk sementara masih diduga untuk remblong. Ini berapa kendaraan? Kendaraan itu ada 4, kurang lebih ada 5 kendaraan dan ada 2, sekitar 4 kendaraan. Kasus kecelakaan ini masih ditangani polisi dan seluruh kendaraan yang rusak juga telah dievakuasi dari lokasi kecelakaan. Sementara pihak kepolisian menghimbau para pengendara untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan guna menghindari kecelakaan terulang khususnya di jalur puncak Cisarua Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dua komplotan maling beraksi menggasak AC odor milik toko kue di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi komplotan ini terjadi saat toko sedang ramai pembeli. Dua orang remaja menggasak AC outdoor milik toko kue Jalan Keloya Duri, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tidak butuh waktu lama para komplotan ini berhasil membawa kabur AC outdoor yang terpasang di tembok samping toko. Menurut korban, pelaku yang berjumlah 2 orang dan berjalan kaki ini beraksi saat toko sedang ramai pembeli. Toko mungkin lagi banyak customer pada saat itu, jadi nggak fokus lah. Jadi dia 2 orang, kejadiannya cepat sih mas. 2 orang itu naik motor apa jalan kaki dia? Jalan kaki. Kalau dari CCTV jalan kaki mas. Aksi pencurian ini dilaporkan korban ke pihak kepolisian sektor Kebonjeruk dengan membawa video rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang residivis curanmor kembali diringkus anggota Reskrim Polsek Karangpilang, Surabaya setelah mencuri motor milik temannya sendiri. Modus pelaku yakni meminjam motor korban dan menggandakan kunci kontak motor tersebut. Pencurian sepeda motor oleh teman sendiri di kawasan Jalan Mastrip, Kemlaten, Surabaya terekam CCTV. Mulanya pelaku membututi korban hingga berbelanja di minimarket. Tidak berselang lama setelah korban memarkir motornya, dalam hitungan detik motor dibawa kabur oleh pelaku. Beruntung, aksi pelaku terekam CCTV sehingga polisi dapat menangkapnya. Usut punya usut, tersangka sudah merencanakan pencurian tersebut. Residivis kasus curanmor ini sempat meminjam motor korban dan menggandakan kunci kontak motor tersebut. Pelaku ini tidak menggunakan kunci T, ya, tapi menduplikat kendaraan, ya, menduplikat kunci kendaraannya, ya,
punya korban. Jadi bukan menggunakan kunci T. Mencuri motor temannya sendiri, pelaku kini kembali mendekam di penjara. Sementara motor korban dikembalikan oleh polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pencurian uang dengan cara pecah kaca mobil di sebuah warung makan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Akibatnya uang ratusan juta milik seorang dokter hilang dibawa kabur pelaku. Dua pelaku pecah kaca melakukan aksinya di warung makan warteg di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Tanpa kesulitan, satu pelaku memecah kaca depan, lalu mengambil tas berisi uang berjumlah 100 juta rupiah dan kabur bersama rekannya dengan mengendarai motor metik. Sementara itu, KBU Reskrim Pasuruan Ibtu Sunarti mengatakan, diduga pelaku sudah membuntuti korban sejak dari keluar bank, sebelumnya memasang paku untuk melancarkannya. Kronologi pencurian yang terjadi di Bangil, pelaku melakukan pencurian dengan modus pecah kaca dan diawali dengan pecah ban. Jadi setelah kendaraannya minggir, pelaku melakukan pecah kaca dan mengambil uang yang ada di dalam mobil. Saat ini petugas masih memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian dan mempelajari CCTV baik dari bank, pemerintah, dan CCTV milik warung makan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Maling motor beraksi di parkiran rumah indekos mahasiswa di kawasan Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku nekat menggotong motor curian milik penghuni kos lantaran gagal membobol kunci kontak. Aksi maling motor di parkiran rumah indekos Jalan Giri Mekar Jaya pada Suka Cimahi Tengah, Jawa Barat terekam CCTV. Dalam rekaman tersebut, seorang pelaku terlihat dengan santai mendorong gerbang dan masuk ke halaman rumah indekos. Setelah mengamati pelaku mendekati motor metik incarannya, kemudian membuka paksa kunci kontak. Namun, upayanya gagal. Pelaku pun keluar dan kembali lagi dengan mengambil helm yang tergantung di motor korban. Karena motor terkunci, pelaku pun nekat membawa motor dengan cara digotong. Menurut rekan korban, motor yang hilang merupakan milik temannya yang menginap di rumah indekos karena kemalaman. Kasus pencurian telah dilaporkan ke Mapolsek Cimahi Tengah dan korban berharap motornya bisa segera ditemukan. Itu teman saya datangnya pukul 1, terus dia ikut nginep di sini karena pulangnya kemalaman. Dia ikut nginep, habis itu gerbangnya nggak dikunci. Sekitar pukul 4 kejadiannya Cuman baru ketahuannya pas mau pulang siang-siang. Sementara itu, seiring maraknya pencurian motor, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan gunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Malang Kota menggelar rekonstruksi kasus suami mutilasi istri Selasa siang. Usai reka ulang, James mendapat sorakan dari tetangga yang berharap tersangka mendapatkan hukuman berat. Reka ulang digelar penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota di kediaman James, Jalan Serayu, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Selama proses reka adegan, lokasi rumah dikerumuni tetangga yang ingin menyaksikan. Selain polisi, jaksa penuntut bersama kuasa hukum tersangka ikut hadir menyaksikan proses rekonstruksi. Tersangka memperagakan 7 adegan dengan sub di masing-masing adegan. Menurut Kasat Reskrim, semua adegan sesuai dengan keterangan saksi dan alat bukti. Dalam adegan ketiga, pelaku memutilasi korban dilakukan saat korban masih hidup. Jelas tergambar seluruh rangkaian adegan mulai dari datang ke rumah bersama korban, kemudian terjadi percekcokan, kemudian terjadi pembunuhan, kemudian ada upaya-upaya untuk memutilasi dari korban sendiri sehingga nanti mempermudah ketika proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Selanjutnya, Satreskrim segera mengirimkan berkas perkara kepada kejaksaan agar perkara ini bisa segera masuk tahap peradilan. Usai rekonstruksi digelar, sejumlah warga menyoraki James saat digelandang petugas. Warga berharap agar pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Sebuah mobil SUV bertangki rakitan terbakar usai melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Diduga mobil terbakar karena mengalami korsleting di bagian tangki rakitan. Sebuah mobil jenis SUV bertangki rakitan ini terbakar tak jauh dari SPBU di Jalan Banawula, Sinapoy, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa pagi. Diduga mobil modifikasi ini terbakar usai melakukan pengisian BBM jenis Pertalite karena mengalami korsleting di bagian tangki rakitan. Sementara pengemudi mobil langsung melarikan diri meninggalkan kendaraan yang sedang terbakar. 100 meter dari SPBU Anggoya. Jadi memang sudah terbakar. Jadi sampai sekarang kami mencari pemilik dan kami belum menemukan. Jadi mobil kemudian ada tangki rakitan di belakang itu. Ya, kalau kita lihat memang ada. Ya. Saat ini petugas kepolisian Polsek Poasia masih melakukan olah tempat kejadian dan mencari pengemudi mobil bertangki modifikasi tersebut. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Bermaksud mempersiapkan bara api untuk pesta bakar ikan, jumlah karyawan kafe di Mandeling Natal, Sumatera Utara berubah menjadi duka. Seorang karyawan tersambar api akibat tumpahan bensin yang dipersiapkan untuk membakar kayu bakar. Dari rekaman CCTV terlihat sejumlah karyawan kafe di Mandailing Natal, Sumatera Utara tengah mempersiapkan acara pesta bakar ikan. Namun naas sekantong plastik berisi bensin untuk membakar kayu tiba-tiba tumpah dan menyambar api di kayu bakar. Akibatnya 2 orang karyawan kafe ikut terbakar dan 1 diantaranya mengalami luka bakar serius. Korban yang terbakar langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Penyelidik sedang melakukan penyelidikan terkait kasus ini, di mana sebagai korban yaitu inisial NH, kemudian terlapor yaitu temannya sendiri, inisial FT, masih kami dalami terkait perkaranya. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit, korban dinyatakan mengalami luka bakar hingga 60%. Sementara itu, polisi yang mendapat informasi masih mendalami kasus ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, ada-ada saja perilaku ibu hamil saat mengandung anak pertama. Pasalnya ibu muda asal Sidoarjo, Jawa Timur tersebut mengidam ingin naik motor polisi sehingga nekat mendatangi pos polisi untuk minta keliling kota naik motor polisi. Didampingi suaminya, seorang wanita muda warga Masangan, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur mendatangi pos polisi di kawasan Taman Pinang Indah. Bukan tanpa sebab ibu yang tengah hamil 8 bulan ini tengah mengidam ingin naik motor polisi. Sang ibu meminta tolong kepada anggota polisi lalu lintas agar mau membonceng dirinya untuk keliling kota meski hanya sebentar. Karena alasan kemanusiaan, polisi pun menuruti permintaan wanita ini untuk naik motor dibonceng dengan seorang anggota polisi. Tak pelak lantaran keinginan mengidamnya terpenuhi, perempuan yang tengah mengandung anak pertamanya ini tampak senang dan semangat berkeliling kota naik motor polisi. Pak, gimana rasanya, Mbak? Seneng banget. Anak pertama, anaknya soalnya cowok. Loh, cowok dah? Iya. Setelah terpenuhi keinginannya, sang suami mengucapkan terima kasih kepada anggota polisi yang telah menuruti permintaan istrinya. Sementara itu, polisi juga merasa bangga karena bisa memenuhi tugasnya menjadi sahabat dan melayani masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sejumlah agenda kampanye dilakukan Ganjar, salah satunya menghadiri pesta rakyat di lapangan Sambong Sari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Berapa harga berasnya? Hari ketiga kampanye akbar calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ganjar menghadiri pesta rakyat yang digelar di lapangan Sambong Sari, Kabupaten Kendal. Hadirnya Ganjar dalam pesta rakyat itu sebagai bentuk kedekatannya dengan masyarakat dan para relawan.
Menurutnya banyaknya masyarakat yang hadir ini menunjukkan kesiapan dan antusiasme masyarakat Kendal untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Saya tidak menduga kalau hari ini di Kendal ramainya seperti ini, puluhan ribu datang. Karena tadi saya pikir sebenarnya mau bertemu saja dengan kawan-kawan para pendukung, para pengusung. Surprise buat saya, ternyata bentuknya kampanye dan yang datang sangat penuh. Dan saya menyampaikan terima kasih atas dukungannya dan mudah-mudahan optimisme makin terbangun, makin kuat, dan makin solid. Sebelumnya calon presiden berambut putih itu sempat menemui kelompok nelayan di tempat pelelangan ikan di Kecamatan Rawasari, Kendal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu tak hanya bertemu serta menyapa para nelayan, capres yang diusung Partai Perindo itu pun menampung serta menyerap aspirasi yang disampaikan nelayan. Selain berkunjung ke tempat pelelangan ikan, sejumlah agenda pun juga dihadiri capres nomor urut 3 pada hari ini. Calon presiden nomor urut 3 berkunjung ke Pondok Budaya Endalem, Wongsorogo di kawasan Sidorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faisal Rinaldi, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo menyoroti janji-janji Gibran Raka Buming Raka saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada 2020. Mantan Wali Kota Solo beranggapan ada beberapa janji yang saat ini belum terrealisasi sehingga dirinya ditagih oleh rakyat. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka ditagih Ketua DPC PDIP Solo terkait janjinya saat kampanye Wali Kota Solo 2020 lalu. Pasalnya, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo ditagih oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah terkait janji Gibran untuk melakukan pengemasan produk makanan agar mendongkrak harga lebih tinggi. Janji Gibran untuk packaging mendoan dan telur puyuh menurutnya hingga kini belum direalisasikan. Mestinya semua tergantung kepada Mas Gibran sendiri. Mencalonkan wakil presiden ini kan butuh waktu yang cukup. Harapannya biar fokus kan. Satu. Yang kedua, saya waktu nyalonkan wakil wali kota aja, tingkatnya kotanya aja saya mundur kok. Karena kalau tidak mundur saya tidak bisa fokus untuk kampanye wakil wali kota dan wali kota waktu itu. Tidak sampai di situ, Rudi berbicara soal desakan agar Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo lantaran sibuk melakukan kampanye dalam pemilu 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Safari Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di wilayah Lewiliang, Bogor dihadiri oleh ribuan simpatisan dan kader Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam kampanye politiknya, Caimin menjanjikan warga Bogor akan rencana pemekaran wilayah untuk Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur. Sudah dikondisikan untuk Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang akrab disapa dengan Caimin bertemu relawan dan kader Tim Nasional Pemenangan. Caimin melakukan deklarasi dibentuknya wilayah baru di Kabupaten Bogor karena menurutnya wilayah Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Sehingga Kabupaten Bogor sudah layak untuk dibentuk 3 wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor Barat, dan Kabupaten Bogor Timur. Caimin berjanji jika dirinya terpilih menjadi wakil presiden akan merealisasikan pembangunan otonomi daerah baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud kembali melakukan rapat terbatas mingguan di Gedung TPN MNC Center Menteng, Jakarta Pusat. Rapat kali ini membahas rencana kampanye akbar hingga kesiapan tim menghadapi kecurangan pemilu. Barisan tim pemenangan Ganjar Mahfud MD kian matang mempersiapkan langkah untuk memenangi Pilpres 2024. Dalam rapat terbatas mingguan, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membahas rencana masa kampanye akbar yang akan dimulai 21 Januari 2024. Tim pemenangan nasional juga terus mengajak masyarakat menciptakan pemilu yang jujur dan adil dengan melaporkan setiap kecurangan yang terjadi. Kampanye akbar lah istilahnya ya, itu akan dimulai insya Allah pada tanggal 21 yang akan datang, itu dimulai di Bandung dan Jawa Timur. Jadi paralel dalam satu hari itu akan dilaksanakan 2 kegiatan besar,
di Bandung dan di Jawa Timur. Jamnya berbeda, maka insya Allah Bapak Ganjar dan Pak Mahfud bisa hadir. Jadi kita mengharapkan betul dukungan semua anggota masyarakat untuk melaporkan kepada publik kalau ada dugaan-dugaan kecurangan terjadi di mana saja. Langsung siarkan ke publik. Kalau mau dilaporkan kepada TPN, kami siap menampung sehingga bisa kita proses dengan KPU dan Bawaslu segera. Rapat harian ini juga memaparkan 21 program unggulan Ganjar Mahfud yang telah diterima masyarakat di berbagai daerah dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merayakan ulang tahun ke-77. Perayaan ulang tahun dirayakan secara sederhana di kediaman pribadi Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Inilah suasana perayaan ulang tahun ke-77 Megawati Soekarno Putri di kediaman pribadinya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Selain keluarga dan kerabat dekat, perayaan ulang tahun Megawati Soekarno Putri juga dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memandu prosesi menyanyikan lagu ulang tahun dan pemotongan kue. Sejumlah kader PDI pun banyak mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun kepada sang Ketua Umum. Ya, sejak COVID, perayaan ulang tahun Ibu Mega dilaksanakan secara sederhana. Ini ulang tahun beliau yang ke-77, setia pada tujuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, didasarkan pada seluruh pemikiran dari Bung Karno. Karena itulah Badan Kebudayaan Nasional hari ini mengadakan syukuran atas ulang tahun Ibu Mega di Gedung B dan diikuti oleh seluruh kader PD Perjuangan secara daring. Turnamen bergengsi Indonesia International Open 2024 telah resmi dimulai pada 21 hingga 25 Januari 2024 mendatang di Park Hyatt, Jakarta. Turnamen internasional yang pertama kali dihelat di Indonesia oleh PB Popsi ini diikuti lebih dari 20 negara, termasuk Indonesia yang menjadi tuan rumah. Breaksuit dari Ketua Umum PB Popsi, Haritanu Sudibyo, menandai dibukanya turnamen internasional Indonesia International Open 2024 di Park Hyatt, Jakarta. Kompetisi biliar tingkat dunia yang digelar PB Popsi ini diikuti oleh 144 atlet dari 20 negara di seluruh dunia, meliputi 128 atlet senior dan 16 atlet junior. Turnamen ini mempertandingkan dua kategori, yakni 10 10 ball untuk senior atlet dan 9 9 ball untuk junior U17. Jadi harapan saya biliar bisa menjadi industri yang sehat, yang baik bagi stakeholdernya dan yang bersih tentunya. Saya selalu mencoba untuk membuat image biliar itu adalah olahraga, bukan tempat untuk dugem. Melalui kejuaraan yang digagas oleh Pak Haritanu Sudibyo ini tentunya bisa menjadi gerbang awal untuk bisa meningkatlah di kejuaraan Asian Games sampai ke Olimpiade. Pada babak kualifikasi tanggal 16 hingga 19 Januari 2024, sebanyak 16 atlet dari berbagai negara dinyatakan lolos dan berhak mengikuti babak utama. Initially, I think Indonesia is getting exposed. I must admit on my own, I didn't know it was so popular in Indonesia. So hosting this event, introducing the world to Indonesia and Indonesia to the world is our main goal. And I think also for Asia, it's putting Asia on the map to show the world how popular pool is in Asia. Dalam kesempatan ini, Haritanu Sudibyo juga bermain biliar bersama juara dunia bola 9 tahun 2023 asal Spanyol, Francisco Sanchez Ruiz. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mengejar santras di Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Mengejar sunrise di Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Surga cantik dan mempesona, destinasi wisata favorit yang wajib Anda kunjungi. Morning, Tradiker. Hai Tradikers, sekarang itu menunjukkan pukul berapa? Pukul 4. Harus tahu ini sekarang pukul 4 lewat 7 menit. 4 lewat 7 menit. Dan sekarang kita sedang trekking menuju Pulau Padar. Lu itu situ loh, itu lu lihat, nggak lihat apa ada orang situ? Enggak, ini tuh jalan pintas, yakin gue pasti muternya tuh di situ tuh. Astaga, sini Vin. Ah lu mah tambang. Ah udah, sini lu deh. Ah amat dah. Jalan buntu. Gini nih Tradikers, kalau trekking masih dalam kondisi ngantuk, banyak skip ya, kayak Vina tadi tuh. Iya, maaf. Yuk lanjut lagi Tradikers. Nikmatin momen terbitnya matahari emang selalu jadi favorit nih Tradikers. Karena momen kayak gini udah berasa langka bisa kita dapetin apalagi kalau di kota-kota besar. Tuh lihat Vin, udah mulai kelihatan tuh Padar dari cahaya mataharinya. Tradikers, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sunrise di sini itu worth it banget. Tangga-tangga yang tadi gue lewatin sama Dina dari bawah untuk menuju tempat ini, itu semuanya capek-capeknya hilang. Total, ya nggak Mat? Pokoknya nggak ada kalahnya deh. Itu mah nggak ada rasa karena di sana. Dibandingkan keindahan alam Pulau Padar ini, Tradikers ini. So, Tradikers, this is it. The view from the top of Padar Island for you guys. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.